Tuhan semesta alam dalam 3 ajaran. Ozone Man Channel. Sering mendengar pertanyaan, apakah ada konsep Tuhan dalam agama Buddhis, Taoisme, dan Konfusiisme? Banyak yang beranggapan tidak ada konsep Tuhan dalam ketiga agama tersebut, padahal itu suatu kekeliruan. Akan saya jelaskan di sini konsep ketuhanan yang ada dalam ketiga ajaran secara singkat dan padat, sesuai dengan ilmu pengetahuan fisika yang terbukti secara ilmiah. Pertama-tama, perlu kita ketahui apa itu konsep ketuhanan dalam berbagai kepercayaan dan literatur. Secara ringkas dan singkat, Tuhan bisa dijelaskan sebagai sebuah bentuk keberadaan yang meliputi segala sesuatu di alam semesta, sebagai sesuatu yang menguasai segala sesuatu di alam semesta, sesuatu yang mengatur kehidupan dan menciptakan segala sesuatu di alam semesta. Lalu, apakah bentuk Tuhan itu? Banyak versi yang kita dengar dari bentuk Tuhan itu. Ada versi bahwa Tuhan serupa dengan kita, karena saat kita diciptakan olehnya, Ia menciptakan kita serupa dengannya. Versi ini tidak memiliki landasan ilmu pengetahuan fisika ilmiah. Namun versi ini banyak diyakini orang. Ada yang beranggapan Tuhan adalah zat yang tak berbentuk. Ini versi yang satunya lagi. Versi ini beranggapan Tuhan adalah zat yang tak berbentuk, namun melingkupi segalanya dan mengatur segalanya. Bahkan ada teori yang lebih ekstrim, yang lebih radikal, bahwa kita diciptakan oleh alien luar angkasa yang memodifikasi genetik kita dan membawa kita dari planet lain ke bumi. Teori terakhir ini adalah yang paling melenceng menurut saya, terlalu ekstrim. Seperti film-film fiksi Marvel Universe atau anime atau kartun, terlalu melenceng menurut saya. Dalam ajaran Tao ada konsep Yin dan Yang yang membentuk Tao, lalu bertransformasi menjadi 5 elemen dan 64 heksagram yang dapat kita pelajari dari kitab I Ching. Dalam ilmu fisika, kita mengenal proton dan neutron, serta materi gelap dingin dan materi gelap panas. Dalam proses Big Bang, di mana semesta tercipta, terjadi perpaduan proton neutron, materi gelap dingin dan materi gelap panas dalam proses yang panjang secara ilmiah, secara fisika menciptakan terjadinya Big Bang, awal dari terbentuknya kosmis atau kosmis ini. Dalam proses Big Bang ini, kita melihat ada persamaan dari hukum fisika ini dan teori fisika ini dengan ajaran Tao. Dalam ajaran Tao, Yin Yang bisa dikatakan seperti yang dijelaskan dalam fisika. Yin Yang dapat dijelaskan sebagai materi gelap dingin dan materi gelap panas, serta neutron dan proton. Di situ ada kesamaan. Dalam fisika, energi adalah zat yang tidak dapat hancur dan mati, hanya berubah menjadi bentuk energi lain, bertransformasi terus-menerus sesuai dengan bentuk dan situasinya. Ini sesuai dengan konsep Tuhan adalah zat yang tak berbentuk dan melingkupi dan mengatur segalanya dalam Taoisme. Tuhan zat yang mengatur segalanya, segala sesuatu dalam hukum universal ini. Ia abadi dan melingkupi segalanya dan merupakan akar dari Yin dan Yang. Untuk menyatu dengan Tao, kita harus menyatu dengan alam semesta. Dengan cara hidup tidak merusak alam dan menjaga pikiran batin kita tetap bersih,
Boleh dikatakan Taoisme mengajarkan kita menjaga alam sejak ribuan tahun yang lalu, sebelum kita mengenal yang namanya global warming, pelestarian alam, dan lain-lainnya. Dalam ajaran Buddhis, Sang Hyang Adi Buddha adalah sosok yang dianggap Tuhan. Ia luas tak bertepi dan melingkupi segalanya. Ia tidak berbentuk namun menyatu dalam segala keberadaan. Dalam Buddhisme, tidak ada sosok yang menciptakan alam semesta, tetapi alam semesta tercipta dari proses kosmis dan hukum kosmis mengatur alam semesta ini. Bahkan dalam tulisan Albert Einstein, ia menyebutkan, jika ada agama yang dapat berhadapan dengan keberadaan sains, keberadaan sains modern, agama itu adalah Buddhisme. Lebih lanjut, Einstein menulis lagi, aku tidak dapat membayangkan suatu Tuhan personal yang langsung mempengaruhi tindakan-tindakan orang per orang, atau secara langsung duduk mengadili semua ciptaan yang telah dibuatnya sendiri. Konfusius mengatakan, dalam agama Konghucu dikatakan Tuhan disebut Tian atau langit. Jika Anda berkunjung ke kelenteng Konghucu, Anda akan menemukan altar kecil di depan kelenteng untuk menyembah Tian atau Tuhan atau langit. Tian atau Tuhan atau langit merujuk pada sesuatu yang sangat luas dan meliputi segala sesuatu. Jadi konsep Tuhan dalam agama Konghucu atau Konfusiusme tidak jauh berbeda dengan Taoisme dan Buddhisme. Ini merujuk pada sesuatu yang meliputi segala sesuatu namun tidak berbentuk, dan yang mana ia sangat besar dan sangat luas tak bertepi. Ia menjalankan alam semesta ini dengan hukum kosmis, hukum sebab akibat, hukum universal, bukan dalam bentuk aturan-aturan yang ditulis oleh manusia dan dikatakan itu adalah tulisannya, itu adalah wahyunya, bukan dalam bentuk seperti itu. Dalam ajaran ketiganya tidak ada yang namanya propaganda, memaksakan agar orang yakin pada suatu bentuk keyakinan pada Tuhan yang berbentuk sebagai manusia, atau berada di suatu tempat yang harus kita ziarahi. Tidak ada konsep seperti itu. Tuhan adalah langit. Tuhan tidak berbentuk, luas dan meliputi segalanya. Tidak ada dalam ajaran itu propaganda, pemaksaan, pandangan yang dapat dikatakan merupakan tindakan egoisme yang keras kepala. Tidak ada propaganda menakuti yang terus dilakukan dengan iming-iming surga agar manusia yakin, agar manusia tunduk pada satu bentuk keberadaan besar yang mengendalikan sesuatu. Tidak ada pemaksaan seperti itu. Yang ada hanyalah kita meyakini bahwa ada bentuk yang besar yang harus kita yakini dan kita jaga, yakni alam ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Ini akan sangat membantu channel saya untuk memberikan info-info yang lebih berguna lagi kepada Anda semua. Tuhan dalam Tao Konfusius Buddhisme adalah Tuhan universal yang tidak berbentuk, bukan seseorang, yang juga tidak dalam bentuk sebuah aturan, yang juga tidak terpengaruh oleh hal-hal kecil yang sepele. Ia terlalu besar untuk mengurusi hal-hal lagu anak-anak lah, apalah ini itulah. Sekian.